9 titik di Desa Abian Tuwung niki. Setiap hari layang galung kan kuningan niki, uang kantong sendiri, keluar kuping panas kebat-kebat niki. Ulat niki ke jalan raya kresek kuluk nyemak di. Setiap galung kan sebenarnya kita tenang niki hari raya, tapi pusing tiang hari raya. Daripada 9 titik punya musuh, kebat-kebat setiap galungan tiang bongkar semua, jadikan satu bawa ke sini. Ih, manjuara nih gitu ceritakan. Kan makanya nilainya apa? Nilainya apa? Ih, juara nih. Kayaknya biasa saja gitu cerita ada sih lebih aku. Persiapan secara khusus tidak ada, niki hanya mengalir begitu saja untuk persiapan lomba desa niki yang ada di Abian Tuwung. Kita langsung berkembang jalan sesuai dengan situasi yang ada. Nah, jadi kita sudah awali dari awal titik yang menyebat Riki, kita terus berbuat turun ke lapangan, cek kendala semua yang ada di sana. Dan kita rumuskan, akhirnya kita eksekusi. Jadi melihat, memikirkan action. Nah, itu kunci kami di sini. Nama Titiang Gusti Agung Ngurah Bayu Pramana, Titiang berbekal Desa Abian Tuwung. Kunci dari kami yaitu berani berinovasi, berpikir lebih, berani berbuat lebih terhadap segala sesuatu, kendala-kendala yang dihadapi di masyarakat, dan juga tujuan kita untuk bisa mengembangkan desa lebih maksimal. Artinya berani keluar daripada zona nyaman, istilahnya out of the box kita di sini. Kuncinya kita tidak boleh berhenti, jalan terus mengalir begitu saja, berbuat dan berbuat. Dan tidak bisa diam, dan berani tampil di lapangan, berani kotor kita, berani uji coba kita gagal semuanya. Nah, karena tanpa berani mencoba, kita tidak tahu akan hasilnya. Mana nilai yang paling tinggi yang saya ngerti, ciannya ada konyol. Semua kita jalan natural, jalan tanpa ada perencanaan, yang penting berbuat ya. Nah, tentunya inovasi ini tidaklah mudah, pasti ada banyak tantangan, halangan, rintangan kita di sini. Nah, di sini kita harus belajar kembali, tetap kita mohon pembinaan ke kabupaten, provinsi, dan juga studi banding ke desa-desa yang lain yang kita lihat sudah mampu. BUMDes di Abian Tuwung pada saat niki berbeda sekali dengan BUMDes waktu tahun 2014 sampai 17. Waktu BUMDes awal niki program Gerbang Sadu. Kantornya masih di sana, Dak Riki. Kantornya di Timur Puek. Antara kantor desa sama BUMDes terpisah jauh. Sehingga mungkin controllingnya tidak maksimal. Pertama yang Titiang tanyakan ke desa di sini, berapa PAD dari BUMDes selama ini? 0 jawabannya. Dari 2014 sampai 18 0. Kok bisa 0? Kan gitu. Mereka kan digaji, dapat gaji. Masa yang punya BUMDes tidak dapat bagian? Kan itu secara sederhana logikanya. 0. Nah, akhirnya Titiang mulai merombak niki. Dengan keadaan BUMDes yang waktu itu barangnya defisit kan, rugi. Barang banyak kadaluarsa, kredit macet, dan biaya keluar terus. Enten niki dipisit bagian 150 juta. Kita baru tahu angka 150 juta niki 2020 niki. Mulai 2019 Titiang akhirnya pastikan BUMDes itu pindah. Saya bangun kantor BUMDes. Di sana kontrak kan
setidaknya sudah ada pendapatan. Blok-blok kan benar dan dia kontrak kan gedung yang lama, sudah ada pemasukan. Saya bangun kantor BUMDes. Nah, dari pindah ke sini mulai kita kerjasamakan segala program desa dengan BUMDes. Belanjanya wajib di BUMDes. Pegawai nyemak bahas ke BUMDes dan lain sebagainya. Mulai dari sana mulailah berputar niki pertokoan mengalir hidup. Nah, kalau sekarang omset kita per tahun sudah 2M. Omset kita 2M per tahun. Ya omset niki laba kita ya SHU 40-50 lah sudah per tahun kita mulai jalankan niki kentan. Banyak yang kita suplai dari sini kerjasama antar BUMDes. Jadi BUMDes ini titiang tisu, kertas printer, minyak, semua kita suplai. Termasuk bir Singaraja, termasuk arak kita suplai juga. Semua kita suplai kerjasamakan dengan BUMDes yang ada di Kabupaten Tabanan, hampir seluruh Bali, bukan hanya di sini saja. Semua kita ambil, samsat kita ambil di sini. Terus kita bayar listrik, air, pump kita juga sudah ambil di sini. Nah, terus kita yang simpan pinjam sama pertokoan kan sudah ada. Apa yang menjadi tren pada musim tertentu, kita pasti gas. Tahun baru kita beli bir berapa? Kita stok di sana 50 juta, stok kita bir 50 juta. Laku habis itu, omset meningkat. Jadi kita harus tahu kondisi galongan mau patung dibuatnya begitu. Dan catatan lagi satu, bukan hanya laba yang kita butuhkan, tetapi ada masyarakat Abiantu yang bisa bekerja di sana. Bertambah terus, tidak hanya mereka saja, harus bertambah terus, bertambah semakin banyak. Jadi cari apabila memungkinkan cari yang RTM yang memiliki sumber daya manusia kemampuan sesuai kita, itu cari bagi rata ke seluruh desa Abiantuung itu. Nah, harapan kita seperti itu ke depan niki kentan. Nah, terus penambahan unit tetap yang kejar, unit apapun tambah, coba kita musyawarah. Dan niki pun juga peran BPD, peran semua untuk mendukung. Tidak mungkin ditiang dengan ketua BUMDes saja. Niki peran daripada seluruh perangkat desa, kuncinya di sana. Nah, itu bagian selain itu juga biasa marketingnya niki harus jalan. Semua produk harus kita ketahui. Jadi masyarakat yang pingin bayar internet, oke, ada yang upacara pernikahan ambil di BUMDes dengan tentunya disetujui oleh BPD-nya kan kentan. Jadi semua mereka ambil barang, nanti mereka selesai acara bayar kentan. Setobok baru berkembang, ambil keluar, pasarkan di sini, langsung barangnya datang 2 dos habis, 3 dos habis, 4 dos habis kentan. Jadi pintar harus mengambil peluang dalam situasi kebutuhan masyarakat. Dan kita ini BUMDesnya berani melakukan mencoba beberapa unit usaha. Kita berani membuat unit produksi. Jadi produksi beberapa minuman kesegaran, sebenarnya kesehatan karena sistem BP POM susah. Jadi kita pakai minuman kesegaran. Kita berani mencoba untuk memproduksi sabun. Kemarin sempat kita produksi kerupuk tetapi gagal. Banyak hal yang kita produksi tidak semuanya berhasil. Ada beberapa saja yang mampu kita buat di sini dari BUMDes. Nah, selain itu juga kita yang paling berbeda di sini adalah sistem pengolahan sampah kita. Kita di Abiantuung menggunakan dengan sistem massa. Jadi sistem berat. Masyarakat membayar retribusi niki dengan volume berat yang dia buang. Bukan berdasarkan retribusi tetap bulanan ya. Nah, jadi kita mencoba dari sistem berat. Siapa yang buang sampah banyak, dia biayanya banyak. Siapa masyarakat yang buang sampah sedikit, tentu lebih sedikit membayar. Jadi beberapa kali TPS yang ada, tempat penampungan sampah sementara niki pada 2019 itu yang sebagian besar kita bongkar untuk di Abiantuung. Kemarin kita dapat bantuan TPS 3R kebetulan, kita rubah skemanya secara menyeluruh karena kebetulan anggaran masuk ke desa. Nah, kita dengan sistem massa. Jadi tidak lagi dijemput, masyarakat yang membawa langsung ke tempat. Punya sampah di rumah tangga, mereka datang masuk timbang kilonya berapa, bayar.
Nah begitu sistemnya. Niki ternyata lumayan efektif menekan volume sampah yang kita bawa ke TPA. Yang dulunya kita hampir 4 truk per hari, yang sekarang kita bisa tekan niki ya maksimal 2 hari 1 truk. Sangat jauh sekali perbedaannya volumenya. Nah, jadi selain itu juga masyarakat mulai berpikir untuk membuang. Kalau dulu di TPS, di bak-bak sampah itu beton pun dia buang ke sana. Kasur, kayu, batang pohon dia buang. Nah, sekarang mereka berpikir buang beton. Kalau beton dia buang mahal saya bayar. Jadi sudah beberapa hal mereka pisahkan. Batang kayu yang besar mereka sudah pisahkan. Semakin mereka memilah, semakin sedikit mereka membayar. Secara kajian kami selama berapa tahun ini, kalau betul-betul maksimal melakukan pemilahan, masyarakat itu surplus dia. Karena volume sampah yang Titiang ketahui, Titiang analisa, hampir 60-70% itu adalah sampah organik. 70-60 ada bagian nikah organik, yang 20% itu adalah sampah plastik, ya, sampah plastik 20-30% sampah plastik. Yang 10% ini sampah residu. Sebenarnya hanya 10% yang masuk ke TPA, ke tempat sampah kami. Jadi sebenarnya lokal pembuangan sampah berbayar seperti itu sebenarnya dengan ditimbang. Nah, hanya 10%. Nah, organik ini kita sudah siapkan beberapa tempat seperti abing, jurang, karena organik dibuang ke sana tentu akan menjadi tanah dan bahkan menjadi pupuk bisa. Kita ya bekerja samalah dengan alam untuk mengolah sampah. Karena mengolah sampah organik menjadikan pupuk, biaya produksinya masih tinggi, pupuk durung laku. Jadi kita ayo dengan alam kita kerjasama, cari tempat-tempat yang memungkinkan untuk menampung organik. Karena nanti seiring waktu 2 tahun 3 tahun sudah jadi tanah, kan begitu. Tinggal kita maksimalkan lagi penguraiannya. Nah, 70% kita alam yang mengolah. Lagi 20% bank sampah. Bank sampah yang kita laksanakan di semua Banjar. Bahkan di tempat kita, TPS 3R kita ini ada bank sampahnya, juga ditimbang di sana. Jadi volume 20% dengan harga yang tinggi dibandingkan volume 10% yang harga retribusinya rendah, tentu surplus masyarakat niki. Kita sudah awali dari 2018 lah masalah niki. Plang, bongkar semua, ribut. Ya memang konsekuensi, tapi akhirnya apa? Kita tenang. Masih bak sampah sekian titik nih, Bapak ya, 9 titik ya. 9 titik di Desa Piantuung niki. Setiap hari layang galung kan kuningan niki, uang kantong sendiri, keluar kuping panas kebat-kebat niki, ulat niki ke jalan raya kresek kuluk nyemak di setiap galung kan. Sebenarnya kita tenang niki hari raya, tapi pusing tiang hari raya. Pengalaman itu udah yang pakai jak bongkar saya konyo, ibin itu gitu mana. Jak dadang besek gini, ini pang besek kan yang tongosus, yang bikin besar. Tanah 4 arong yang bak sampah besar sebenarnya pertama awalnya. Daripada 9 titik punya musuh. Kebat-kebat setiap galungan kita bongkar semua, jadikan satu bawa ke sini. Pang besek kan namanya musuh di nipen gede gitu. Jadi yang lain kan hanya 1 titik yang komplain. Singkel 9 titik dia komplain kemarin, 9 titik komplain belum nih ngebel kan iki sampah udah diambil kabupaten Jawa Ampuro Pak. Gitu kan iki Ampuro tuh gitu kan sampai kan. Itu yang terjadi, akhirnya yang bongkar jadikan satu. Besek musuh ha. Kan Pak, bisa niki Ampuro, pihak ketiga pesuang pesa. Cari pihak ketiga bantu lempar. Ya terpaksa seperti itu. Nah berkembang, udah sih saya hidup pun masih nipis kantong pendidik ke pesukan anggaran kita nak tentukan. Akhirnya kita buat timbang semua Bang Yo maya pendidik namanya gitu timbang. Akhirnya muncul cerita seperti itu. Karena depresi sebenarnya niki, karena emosi muncul idenya. Ternyata efektif kan. Kembali yang sampaikan mereka kebutuhan pokok, mereka yang butuh nanti mereka yang cari, kita sih ngarahin aja. Telah buat tempat buang sampah ilegal, kita tutup, kita biar mulai. Masa di Kemulan, di Merajaan jangan lulu kan tidak mungkin. Pasti apa kamu digiring menjadi kebutuhan pokok, menjadi
Setelah kebutuhan pokok kita bina menjadi kebudayaan. Baru mulai dari anak SD mulai bahwa kamu utang dulu dengan ini jadi budaya. Saya memang yakin kecaman banyak, pastinya ribut banyak, konsekuensi, tapi jangka pendek. Mungkin 10 tahun akan datang sudah terbiasa ya, terbiasa. Ani jadi boleh truno kak nani alo pidan bawati. Mesin nu protes, itu contohnya mungkin. Ya, menjadi keterbiasaan dan itu harapan itu yang di Bali semua. Jadi terkait dengan residu yang tidak mampu diolah oleh desa, tidak mampu diolah oleh masyarakat. Memang muara terakhirnya adalah TPA nih. Nah, di sana pemerintah kabupaten yang memikirkan nih kalau bank sampah desa, kalau yang organik alam dan masyarakat. Nah, sebenarnya dibagi stepnya seperti itu. Sampah itu sama ibarat bayar listrik, bayar air, ya lebih penting ini sama pentingnya. Jadi karena kita terang ada listrik rumah tapi sampah tidak tertangani percuma. Ada air kita nyiram mandi tapi lingkungan kotor juga percuma. Jadi kebutuhan pokok sebenarnya biaya sampah hampir sama dengan biaya itu bulanannya. Wah, pernah dicoba tapi dikit pun nak belajar. Nak kau dengan ini itu mana? Pakai rugi peternak. Oh ini itu nggak ada. Program kami di Desa Biantuung niki kita buat rumah belajar ternak, rumah belajar bibit. Nah, sebelum ada peraturan pemerintah tentang program ketahanan pangan, kita sudah buat rumah belajar di bidang peternakan, di bidang pertanian. Nah, ini kedua kita bikin di sini di rumah peternakan niki sekaligus juga pertanian niki sekaligus juga kerjasama dengan TPS kita untuk pupuknya, pengolahannya. Nah, di sini karena kita untuk mengolah pupuk organiknya di sini tempatnya. Nah, di rumah pertanian niki menanam bibit dan lain sebagainya, membuat pupuk, kita ajarkan masyarakat. Rumah belajar, siapa yang mau belajar? Ayo ke sana, fasilitas kita siapkan. Pembinaan demplot ada di sana. Jadi masyarakat duduk belajar untuk di bidang pertanian. Karena yang ahli makanya yang bikin rumahnya supaya orang-orang yang ahli itu kumpul di sana, gitu ceritanya. Sama juga rumah belajar ternak. Yang bikinkan rumahnya kita fasilitas, kita uji coba dari sapi dulu, dari kambing, kelinci, lele, ayam, bebek, babi, semua kita coba di sana. Kita putar anggarannya, jual bibit ini, lahirkan bibit anak babi, jual anak babi, coba kita belikan kelinci. Jadi semua kita uji coba di sana dengan anggaran yang tidak begitu besar. Yang penting ada masyarakat, peran dukungan daripada masyarakat, ada sumber daya manusia yang ingin juga melakukan uji coba, mencoba niki. Berhasilnya nomor 2, yang penting mencoba dulu, baru kita tahu. Daripada kita mencoba yang besar, tetapi kita tidak berhasil. Lebih baik mencoba yang kecil tetapi tidak berhasil. Kendalanya kita kelihatan sudah. Nah, makanya menyambut daripada program pemerintah tentang ketahanan pangan yang dari pusat niki, nah setungkaro kita berhasil 100%. Karena kita sudah persiapkan dengan rumah belajar sebelumnya. Kita belajar dulu di bawah bagaimana ternak sapi, bagaimana ternak babi, kita belajar. Kita punya tim TPK niki juga lahirnya dari rumah belajar. Mereka lahirnya dari sana, jadi mereka tahu, oh kebutuhan pakan sekian sudah, oh ini sapi kita pakai selain rumput, kalau tidak ada rumput kita pakai sumi, tapi istilahnya sumi ya, jerami kita fermentasi dan lain sebagainya, kita stok. Kalau seandainya musim hujan mungkin tidak memungkinkan cari pakan sapi, kita punya stok pakan. Nah, seperti itu. Kita sudah alami sebelum program yang besar ini turun. Sehingga program pemerintah pusat ini untuk terkait ketahanan pangan, kita bisa kembalikan modalnya, kita sertakan ke BUMDes niki sebesar 260 juta plus 4 ekor sapi yang masih di kandang. Jadi begini, program ketahanan pangan ini masuk ke Banjar A, untuk pengawasannya adalah Klien Banjar. Kalau ada surplus nanti bagi hasilnya dengan Klien Banjar, peternak dengan Klien Banjar.
modalnya back kembali ke desa. Ah, ini kan sistemnya. Jadi produktif, semua hal produktif kita coba. Jadi ada keterkaitan antara Banjar A dengan peternak A, misalnya Banjar si B dengan peternak B. Jadi setelah itu terpanen, kita ukur, timbang nilai hasil jual, berapa belanja modal desa, oh surplusnya sekian, banyak berapa dapat kita distribusikan Banjar 20%. Setelah itu kita duduk, kita musyawarah, rapat bersama besar nih dengan Banjar-Banjar yang turun. Jadi setelah itu kita langsung ada serah terima bagi hasil dari program ketahanan pangan. Banjar dapat, peternak dapat, modal desa kembali, kita suplaikan, kita lanjutkan lagi untuk kita distribusikan ke masyarakat. Harapannya ini berlanjut. Kalau Tidjang seperti yang Tidjang sampaikan di awal, kita mengalir saja. Karena niki sudah memang natural terbentuk dia. Hal-hal niki sebelum ada lomba desa kita sudah punya sampah. Sebelum ada lomba desa kita rumah belajar. BUMDes kita mengalir sudah sedemikian rupa. Nah, untuk yang mana menjadi komponen nilai tertinggi Tidjang dan Nuning, karena bocoran nilainya enggak Mas datang meriki dan yang mana nilai tertinggi. Teknologi tepat guna mungkin kita buat di sini kemarin, kita uji coba fogging kecil, kita uji coba insenerator ramah lingkungan tetapi tidak ramah ternyata dan kita banyak gagal, kita tidak semua kita berhasil. Kita uji coba insenerator, kita yang coba dengan bahan bakar oli, kita dengan blower coba semua, sampai kita menggunakan sistem water inject, sempat semua beli drum pakai modal sendiri, hancur drumnya. Dan ini berkali-kali kita coba semua. Akhirnya belum berhasil karena tingkat ternyata saya tadi banding sami niki yang modalnya mantan ada berhasil juga. Apalagi yang kita. Nah, kenten contohnya kita budok berapa beli 1,2 M beli insenerator nih. Operasionalnya per bulan hampir per tahun 1,2 M juga. Tidjang melalui apakah ramah lingkungan? Oh, enggak ramah ini. Lebih gila ini kan, dan kapasitas besar masuk buka tangkunya asap hitam keluar ngepul sama eman. Niki di timur Tidjang ada 2 tetangga eman operasionalnya juga Badung kan kita tahu semua. Tidak berhasil. Di sini ada TPST lagi, TPST sekian kecamatan. Tidak berhasil yang membuat ramah lingkungan. Belum. Nah, Tidjang bermimpi dengan modal kecil ternyata tidak berhasil juga. Sama, oh enggak apa, saya kecil modalnya ini paling habis bagian 3 jutaan lah. Modal kantong sendiri, yang penting tahu. Jadi ada rasa kepuasan, oh saja yang berhasil nih. Daripada kita ada yang mengganjal nih. Kita enggak coba, bisa rasanya terbawa tidur nih, coba kini pikirkan terus ya kita eksekusi ternyata tidak berhasil, ikhlas, anggap kalah menceki bener gitu. Administrasi kita secara, kalau bicara administrasi ya sederhana nih, tidak ada yang kenten nih spesial karena niki secara kenten pemerintahan kita untuk laporan, realisasi semua pelaksanaan pembukuan SPJ niki sudah dibantu sama sistem yang namanya SysQdes ya. Nah, kalau kita ya yang untuk pelayanan sekarang kita sudah punya aplikasi desa digital seperti yang Tidjang sampaikan tadi, ada Open SED yang kita bentuk di 15 desa sekecamatan Kediri kita sudah siap untuk launching tahun lalu, bahkan bukan tahun sekarang nih. Tahun lalu kita sudah punya Open SED, kita mempelopori di Kecamatan Kediri, jadi butuh kerjasama di sini yaitu desa, bagaimana menciptakan desa yang mandiri data, karena setiap saat nih kabupaten minta data, provinsi minta data, jadi betul-betul kita desa itu harus mandiri data. Dari itu kita mengupayakan bagaimana supaya terbentuk di tahun 2022 kemarin bahwa desa sekecamatan Kediri sudah harus digitalisasi. Dan Tidjang juga sudah persiapkan sebelumnya melalui beberapa CSR yang turun mereka. Kita kerjasamakan dengan CSR bahwa ada setiap balai Banjar yang ada di desa Biantung harus ada wifi-nya. Jadi fasilitas internetnya dan itu free.
Dan itu pun juga tidak membebani kami di desa, tidak membebani anggaran desa. Kita kerjasamakan semuanya. Padahal ada option pingin sumbangan pihak ketiga atau ini. Titiang pinta yang gratis, sumbangan pihak ketiga enggak usah. Jadi semua selama jaringan Bapak ada di desa kami, mohon free wifi itu tetap di setiap Balai Banjar. Nah, jadi ada beberapa Balai Banjar, ada yang bersumber dari Fiberstar kemarin, ada yang bersumber dari Econet Smart Island nih ya, ada memang yang bantuan desa adat. Kita bagi proporsionalkan, hampir setiap banjar dinas kita punya free wifi. Kalau kami persiapan yang kami sudah laksanakan di sini ya pelayanan surat sudah sih jalan, tetapi baru tingkat kawil. Misalnya Titiang sendiri dicari masyarakat tuh buat surat ini dari rumah pun bisa yang buat surat titit. Setelah itu sudah keluar Pak yang print atau tunggu besok pagi print kentan. Misalnya dia cari malam kan kentan, tiang yang print tinggal tiang kirim filenya PDF-nya ke dia yang print, langsung dia cari tiang malamnya itu sudah bisa jadi. Atau kalau karena malam Titiang ada waktu ke kantor, Titiang printkan ya, kita printkan di kantor malam pun siap sudah jadi. Nah seperti itu. Yang penting ada prasarana printernya, di mana posisi Titiang misalnya di rumah tidak ada harus ke kantor ya, Niko yang menjadi kendala. Tapi kalau masyarakat sudah siap, filenya sudah ada di tangan masyarakat langsung sebenarnya, tinggal mereka yang saja yang ngeprint kan. Nah kalau dari segi kawil klien dinas Titiang sih hampir sebagian besar niki mudah, hanya beberapa aja yang belum. Jadi yang mudah-mudah niki Titiang dorong untuk mensupport teman-temannya. Yang kawil-kawil mungkin niki ada yang di bawah Titiang umurnya, ada yang di atas, kurang lebih sebagian aja. Beberapa yang sudah cukup umur. Nah niki yang muda niki membantu yang umurnya yang kurang kentannya kemampuan di bidang masalah digitalnya, tetapi yang tua niki membina kedisiplinan yang muda-muda niki kentan niki. Jadi ada koordinatornya tetap yang tua, jadi intrusi tolong bantu si A si B untuk bagaimana belajar digital. Nah niki koordinatornya. Tetapi kalau bandel yang muda-muda niki Titiang tunjuk koordinator niki yang tua, dia juga yang memberikan kedisiplinan bagi yang muda. Ada timbal baliknya niki kentan, karena senioritas itu juga butuh nih kentan, kita butuh. Ini semua truno aja ada sih nak ningahinnya dan termasuk tiang ada dikelih tiang gede bener kemah nguruan. Paksa kita cari koordinator kepala kewilayahan yang paling senior di sini. Jadi dia yang membina adik-adik niki kentan.